Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apoteker Silma Kafah M.Farm. Saya peserta pekerti gelombang 6 di Universitas Bengkulu. Berikut video micro teaching saya pada kuliah farmakoterapi infeksi di Universitas Harapan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang hari ya. Hari ini kita akan kuliah farmakoterapi infeksi khususnya pada akne ya atau pada jerawat. Nah, sebelum masuk ke materi, ini tuh materi pertama setelah kalian libur semester gitu ya. Untuk kuliah hari ini. Nah, sebelumnya ibu mau tanya dulu, sudah isi absen? Absensi di Selasa itu kita tolong diisi ya. Sebelum masuk ke materi kita berdoa terlebih dahulu dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke, ibu cek sebentar ya di presensi skalasanya. Ya, yang belum silakan untuk mengisi di presensinya. Oh ya, ini ada Mas Afif Setiaji mana? Oke, Mas Afif. Kemudian ada Mbak Anita. Kemudian ada Mas Ashar. Oh, kita ketemu di mana ya Mas Ashar? Kuliah PI ya? Bukan? Oh iya, semangat Mas Ashar, bagus. Kemudian ada Mbak Delia. Oke, kemudian Mbak Friska. Ya, cukup ya. Oke, ada satu lagi Mas Sugeng, mana Mas Sugeng? Sehat Mas Sugeng? Mbak Uminya kemana? Mbak Uminya tuh di sini kan? Atau di kelas sebelah? Oh, lagi mudik. Oh, tahu loh ya lagi mudik ya. Tapi sehat kan Mbak Uminya? Oh, bimbingan. Oh, oke. Sedang bimbingan ya karena sudah masuk skripsi. Oke. Apa? Kita masuk ke farmakoterapi infeksi. Nah, ini ibu masih dengan tim teaching ya, ada ibu Sunasi, kemudian ada ibu Hamdiah ya, yang biasa memegang farmakoterapi dengan ibu. Nah, di sini nanti skenario pembelajaran kita waktunya 100 menit, kemudian pendahuluan dari 10 menit, penjelasan materi 20 menit tentang akne. Sudah pernah mendapatkan kuliah tentang akne? Belum. Ya. Kemudian diskusi kelompok, case method, kemudian tanya jawab 30 menit, kesimpulan dan penutup itu 10 menit. Nah, capaian pembelajaran yang kita harapkan hari ini, CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah mampu menguasai teori konsep patofisiologi penyakit dan prinsip terapinya. Kemudian sub CPMK-nya mampu mengkorelasikan antara konsep patofisiologi penyakit infeksi dengan prinsip terapinya sebagai kerangka berpikir. Nah, materinya ya seputar itu tadi ya. Seputar patofisiologi penyakit infeksi, kemudian prinsip terapi dan mekanisme aksi obat untuk penyakit infeksi. Ibu akan memberikan materi untuk penguatan sebelum Anda menyelesaikan kasus yang nanti Ibu berikan. Ya, tujuan pembelajarannya tentunya mahasiswa mampu mengkorelasikan antara penyakit yang dihadapi pasien dengan faktor risiko dan patofisiologinya. Kemudian mampu menilai permasalahan terapi pasien, merumuskan tujuannya, menentukan terapi farmakologi dan non-farmakologi, kemudian menentukan rencana bagaimana monitoring dan evaluasi pasien. Nah, ini ada pustaka yang Ibu gunakan, ada karena ini apa ya, kulit,
atau Persatuan Dokter Kulit dan Kelamin ya, di tahun 2017. Mungkin ada yang terbaru tapi Ibu cek masih tahun 2017. Kemudian buku wajib Ibu farmakoterapi di Biro, ini yang edisi 11 ya. Tapi kalau Anda menemukan Bu, saya sudah nemu yang tahun ke-12 ya, edisi ke-12, silahkan dipakai. Kemudian seperti biasa, untuk farmakoterapi itu harus menyelesaikan kasus berdasarkan evidence based medicine ya. Jadi memang di farmakoterapi Anda dilatih untuk berpikir kritis, untuk mengetahui permasalahan terapi, dan kita harus tahu ya ini masalahnya apa. Kemudian tidak hanya tahu masalahnya, tapi terapinya solusinya bagaimana. Tentu tidak boleh kata orang atau kata blogspot atau kata Instagram ya, tapi dari artikel-artikel ilmiah yang kita cari, kita telusuri dari jurnal internasional atau jurnal di Indonesia, tentunya yang tersingkat 1, 2, minimal 3. Tapi Ibu sarankan pakai jurnal internasional dan juga algoritma. Anda tidak akan, ini mau di kasus tidak hanya apa ya, kasus manapun, bahkan skripsi Anda gitu ya, karena Anda punya tentunya farmakoterapi, algoritma terapi itu harus tahu. Ya, misalkan, tapi memang di beberapa negara akan ada perbedaan, tapi tidak terlalu jauh. Pilihan terapi pertama itu apa? Terapi kedua itu apa? Itu ada step by step. Ya, misalkan Anda demam, saya pengennya atau sakit nyeri, masuk ke misalkan, mungkin pokoknya minumnya tramadol gitu kan ya, atau morfin gitu ya, itu kayaknya bukan buat demam dan nyeri deh, atau tergantungnya gitu ya, beda. Jadi ada step by stepnya. Ya. Nah ini farmasi dulu sebelum Anda harus tahu apa sih penting apa sih farmakoterapi begitu ya. Ibu ingatkan kembali dulu tuh kalau farmakoterapi apoteker zaman dulu hanya memberikan tumbuh-tumbuhan jauh gitu kan, karena belum ada alat canggih. Kemudian berkembang menjadi farmasi yang bekerja di belakang layar gitu ya. Itu kalau Anda lihat itu hanya meracik aja. Kemudian berkembang melayani, sudah mulai terbuka, berani bertemu dengan pasien, memberikan konseling. Dan yang sekarang itu yang di tengah, apoteker harus sudah berani berdiskusi dengan teman sejawat. Nanti kalau Anda kuliah apoteker, nanti kemudian Anda praktek klinis gitu ya, ada beberapa rumah sakit yang menginginkan Anda itu diskusinya dengan dokter. Mungkin Anda kalau lihat film Korea gitu ya, ke dokter atau apa gitu kan, ada dokter diskusi gitu, itu apotekernya sudah terjun di situ. Jadi mengapa kok kita masih kalah gitu ya? Sebenarnya lebih ke literatur ya, kita memang harus sering-sering membaca gitu. Oke, kita masuk ke definisi akne. Ada yang pernah kena jerawat? Pernah. Gitu ya. Memang jerawat itu ada, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Di usia remaja, ya, usia masuk remaja itu sampai dewasa muda. Biasanya usia 12 tahun. Usia 12 tahun, kemudian masuk SMP, SMA, bahkan kuliah gitu ya. Sampai usia di 30 masih ada. Nah, apa sih definisinya ya? Ini Ibu ambil menurut dari Podolsky bahwa akne itu penyakit peradangan kronis pada folikel pilosebacea ditandai dengan adanya lesi polimorfik berupa komedo, akun, pustul, nodus, dan kista di tempat predileksi. Kadang-kadang terasa gatal ringan. Bisa sembuh tapi meninggalkan sekuel berupa makula, hiper atau hipopigmentasi atau jaringan parut, hiper atau hipotrofi. Jadi komedo itu masuk dalam kategori jerawat, tapi apa dia non inflamasi. Ya. Jadi dia belum ada peradangan. Jadi kalau dilihat dari epidemiologinya, Ibu ambil dari jurnal tahun 2016 ya. Dia dari rentang usianya memang puncaknya itu remaja. Kira-kira kenapa itu? Hormon apa? Hormon apa? Selain hormon apa? Aktivitasnya kenapa? Membuat apa? Yang membuat Stres. Terus selain stres, hormon apa lagi? Pola hidup yang bagaimana
begadang. Terus stres itu nanti akan meningkatkan hormon. Anda baca lagi ada hormon androgen. Nah itu dibaca. Kemudian apalagi tadi stres itu banyak. Apalagi kalau menjelang ujian, apalagi anak SMA. Dulu itu kan masih ada ujian nasional yaitu stresnya dan ampun gitu kan ujian nasional atau mungkin ada masalah keluarga dan sedang itu nah stres. Pola makan seperti apa tuh? Ada pola makan berminyak, terus tinggi protein apa? Tinggi gula. Ada yang sering minum boba gitu ya, ditambah dengan makanan yang dari pinggir jalan, kurang makan buah, sayur gitu ya. Tapi kalau makan buah saya sudah sehat, makan buah, makan sayur. Tapi saya stres tuh, ya masih. Dan juga satu lagi ada faktor risiko dari orang tua ya. Memang orang tua jika ayah atau ibu dulu ketika muda atau ada riwayat jerawat ya, itu memang pasti menurun ke anaknya. Dan tidak usah menyalahkan bapak dan ibu kalian yang perlu disalahkan. Dan yang paling penting itu adalah adanya koloni bakteri namanya Propionibacterium acne. Bakterinya dari mana saja? Dari apa saja yang di benda-benda itu ya. Paling sering ditemukan itu di HP. Ya, bahkan ada jurnal yang menyebutkan kalau HP sama toilet itu lebih berseret gitu karena HP itu mungkin ada makan mencet HP gitu ya. Dan itu di toilet ada yang bawa HP nggak? Ngapain sih? Ngapain ya? Ya, ini faktor risikonya hormonal, stres, faktoran. Nah, iklim, cuaca panas dan lembab membuat acne. Hidrasi pada saluran korneoepidermis merangsang terjadinya acne. Nah, di sini ya iklim cuaca yang cukup panas mempengaruhi hidrasi pada kulit. Oke, dari faktor risiko tersebut kita ringkas di sini. Ini ibu ambil dari ibu Biro edisi 2011 tahun 2017 atau 2019. Ibu sudah apa di sekarang saya nanti kalau melihat ada peningkatan produksi sebum, ya, keringat dan kelenjar minyak pada kulit. Kemudian, nah setelah terjadi peningkatan produksi sebum, kelenjar minyak, kemudian keringat, kulit itu menjadi pertumbuhan yang sangat baik untuk bakteri, tadi Propionibacterium acne. Dia berkumpul ya, berkolonisasi, ditambah dengan mungkin kurang membersihkan luka, ditambah dengan stres gitu ya. Nah, terjadilah si bakteri tersebut menginvasi kulit dalam kulit dan terjadi peradangan inflamasi, ya, pelepasan mediator inflamasi. Nah, setelah itu terjadi peningkatan keratinisasi folikel di situ. Nah, ini dari yang sebelah kanan dari Biro, yang kiri Angioedema mature. Nah, normal folikel kemudian terjadi abnormal dari keratinisasi di sana. Kemudian ada mikrokomido. Nah, kecil-kecil tuh. Kemudian terjadi peningkatan produksi sebum atau minyak. Nah, kemudian kan mikro itu kecil ya. Kemudian tutup karena itu tadi kelenjar minyaknya menutup dari pori-pori si komido tadi, itu jadi pos komido. Nah, kemudian terbentuk papul. Nah, bisa pastul atau bisa nodul atau bisa. Ini contoh gambarnya di sini ya, di bawah itu. Nah, kalau mau ngaca sendiri lihat di mana itu bentuknya. Oke. Nah, yang paling sering rancu, makanya kita harus paham alur tata laksana dari prinsip farmakoterapi. Kita farmakoterapi farmasis apoteker tidak untuk mendiagnosa penyakit. Ya, pasti akan terjadi perseteruan dong dengan dokter ya. Kita hanya mengevaluasi terapi untuk menilai, oh ini sakitnya A, ya sudah berarti terapinya seperti ini. Kalau kita sekarang oleh dokter ya kita berikan. Tapi kan ada yang namanya semua medikasi ya, di apotek sudah BPL belum? Sudah. Ketemu pasien langsung. Ada hal-hal yang kalian teman lucu-lucu gitu? Ada yang bawa bungkusnya doang. Saya mau beli ini. Pokoknya ditanya sakitnya ada apa? Ditanya sakitnya apa? Pokoknya saya beli ini. Ya ada gitu ya. Atau butirnya aja, warnanya kuning kecil. Padahal misalkan CTM atau misalkan dia mau beli dexamethasone, tapi ditanya dia nggak mau jawab. Kadang-kadang
sakitnya apa, gejalanya bagaimana. Dia udah biasa di dokter ini gitu kan, itu ya kadang-kadang sampai kita nanti kalau pulang atau jadi apa kan kita yang kena. Karena siapa yang mau berikan obat? Apoteker. Apotekernya siapa? Apotekernya Mas Kris. Gitu terus pindah lagi ke apotek Mas Sugeng gitu kan. Kayak gitu jadi sulitnya di situ ya, kita kadang tidak boleh mendiagnosa, tapi kita kan perlu tahu riwayat pasien itu gejalanya berapa lama, sakitnya apa gitu. Pasien dengan keluhan akne, ada kan pasien datang ke apoteknya untuk beli krim jerawat itu kan ada ya. Nah, diagnosis apakah prostat kulit sesuai dengan akne, ya atau tidak ya, dilihat kategorinya. Itu 20, 100 itu apa Bu? Jumlah. Ya kalau Anda mengacak hitung tuh ada berapa pusulnya, berapa nodulnya gitu. Terus edukasi pasien diberikan tata laksana. Terapi farmakologinya, semua kasus kita mau memberikan saran terapi harus tahu dulu prinsipnya. Dia itu sakitnya di bagian titik mana, gitu kan? Kalau dia komedonya sedang atau komedo non inflamasi, atau ternyata dia sudah akne derajatnya ringan dan parah, tentu obatnya akan berbeda. Jadi jangan asal memberikan saran, tapi kita lihat dulu ini pasiennya bagaimana dok gitu. Kan dokter kadang ada yang iseng gitu ya, kan farmakoterapinya apa ya, obatnya apa ya ini gitu kan. Kita tanya dulu itu sakitnya, mau maaf dok, jerawatnya sudah sampai mana ya, parah, sedang atau ringan gitu. Nah ada yang diberikan ini ya beberapa obatnya. Jadi terapi farmakologis yang berhasil harus mengatasi salah satu dari 4 mekanisme yang terlibat dalam patogenesis jerawat. Nah ini beberapa data membuktikan satu atau lebih dari pengobatan itu cukup efektif ya. Nah jadi ada benzoyl-peroksida yang dalam bentuk topikal atau oral untuk proliferasi dari bakteri Propionibacter acne. Masa-masa itu yang lingkaran-lingkaran itu ya dilihat dari patogenesisnya, maka akan bisa kombinasi obat. Ingat, antibiotik obat untuk jerawat itu tidak boleh dia digunakan sendiri. Misalkan, Bu, saya mau cepat apa dengan vitamin-C gitu ya, obat yang lain gitu, diminum dioles, tidak bisa berdiri sendiri, dia harus dibarengi dengan terapi yang lain. Nah ini yang sering kalian kalau lagi praktikum disuruh menjelaskan mekanisme obat. Iya nggak? Iya. Bisa nggak? Kalau bingungnya di mana sih, mencari mekanismenya atau di mana kalau di swab itu? Mekanismenya? Kalau dari mekanismenya. Oh mekanismenya, tapi di jurnal ada ya? Ada. Ada. Mengartikannya susah. Iya. Kan ada Google Translate. Beda. Bukan. Ada ChatGPT, apa tuh namanya, ChatGPT, ada AI, apa namanya? AI, ya bisa pun adanya di situ. Mekanisme itu, oh enggak, berarti ya. Nah ini mekanisme obat contohnya kaitannya dengan faktor genetik, biasanya menggunakan isotretinoin. Mekanismenya menekan produksi sebum dan kadar serum IGF ya, IGF-1 melalui upregulasi FOX O1. Nah ini seputar kasus itu ada hubungannya dengan mekanisme obat yang ini. Nah ini algoritma terapi dari akne sudah ibu apa di Sekarsa. Jadi cek dulu ya. Ini tahun 2016 algoritmanya. Makanya kalau Anda menemukan kasus, oh ini akne, udah search pertama itu algoritma for akne. Nah, enter dulu. Bisa nggak di PubMed atau di jurnal atau di Cochrane atau di Spinda atau di Scopus. Nah, itu diklik. Cari ada yang dari Eropa, ada Amerika, ada Australia. Yang penting kita punya di Indonesia dulu di pegangan gitu. Tapi kan kadang kasus improvisasi ya, terserah yang masih kasus gitu. Atau penemuan kasus itu kadang-kadang apa ya, tidak sesuai yang kayaknya gampang gitu kan, harus mencari evidence base dari luar juga. Ini dicek dulu, oh komedo. Nah komedonya itu yang apa ya gitu kan. Nah itu bisa diberikan antimikroba ya, benzoyl peroksida, kemudian
diberikan yang lain. Oh, skincare-nya ada juga. Oh, ada complementary prosedur. Ya, jadi di secara gambar itu facial gitu lah ya, gitu bahasa ini ya. Kemudian ada papul atau nodul, mild, moderate, severe. Nah, untuk menentukan ini biasanya dokter, ya. Tapi ada juga carilah biar tahu juga oh barang itu yang seperti apa ya, gitu kan. Ibu ada sebenarnya kita ibu kandungan. Nah, di sini ada oral antibiotik. Kita telah melihat ini ada fosfor sebenarnya. Ini ada fosfor yang hijau itu ya. Nah ini ada oral antibiotik di sini. Jadi kalau papulnya itu masih mild, tentu tidak perlu diberikan oral ya antibiotik, tapi masih topikal. Tapi kalau sudah moderate, severe gitu ya, sudah parah atau sedang atau cukup berat, baru diberikan oral antibiotik. Pilihan pertamanya ada doxycycline gitu ya, ada tetracycline. Second lainnya apa? Skincare-nya apa? Ada complementary prosedurnya juga. Nodul, nah ini nodul juga cek dulu. Nah, algoritma itu seperti ini yang dimaksud ya. Kalau tidak ada respon jika diberikan antibiotik, terus ngapain? Dokter kan gitu ya. Mbak apoteker, saya sudah memberikan antibiotik sudah sampai second line, tapi pasien tersebut masih tidak sembuh. Oke dok, berdasarkan algoritma terapi yang sudah saya temukan, ini lihat nih, ini keren ini algoritmanya. Tanda apa sih ini? Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Ini tanda apa? Oh iya. Kalau perempuan, nah apakah ada perubahan hormon? Kalau perempuan hormonnya lebih banyak ya. Makanya kalau di menstruasi sukanya apa tuh? Jerawat, sukanya bisu-bisu ya. Hormonnya berubah nggak? Ada perubahan hormon nggak? Tidak. Oke, kalau tidak ada perubahan hormon sama dengan laki-laki, diberikan oral isotretinoin plus kortikosteroid. Bu, apoteker, dia itu ada perubahan hormonal. Oke. Nah, ya sudah diberikan oral kontrasepsi gitu ya. Mungkin sebenarnya suntik kali mungkin ya. Nah, di sini anti androgen, kemudian insulin, apa ini? Nanti dilihat. Nah ini juga. Kemudian relapse maintenance. Nah untuk diberikan obat-obat ini, contohnya kortikosteroid, itu juga diturunkannya bertahap. Makanya kan banyak tuh krim-krim yang kalau ada berhenti, terus mukanya balik lagi gitu ya. Laki-laki juga sekarang ini ya peduli dengan skincare gitu ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Dia penting masih pada jalurnya ya, koridornya gitu maksudnya. Laki-laki itu tidak masalah. Karena skincare itu memang penting ya, apalagi sekarang cuaca udah buruk. Ya minimal kalau ada lagi pakai SPF gitu ya. SPF-nya kalau ada kita di luar ya 50 lah. Bahkan di rumah pun meskipun ada kulit ormen ya, pakai SPF 35. Karena apa? Dari sinar matahari ke kasur tetap tembus. Gitu. Anda masak tuh, misalkan Anda suka masak yang perempuan, laki-laki juga sekarang banyak yang suka masak ya. Mau masak pakai SPF dulu. Panas dari kompor itu juga mempengaruhi gitu. Jadi, bu saya di rumah aja tapi kok kayak gini ya mukanya gitu, misalkan kayak kurang fresh gitu. Anda pakai SPF, Anda pakai 35. Kalau saya 35 keluar, pakainya 50. Jangan lupa di lainnya setiap 4 jam sekali. 3 sampai 4 jam sekali. Pas ada yang udah semprot gitu ya, face cream gitu. Oke, ini contoh algoritma untuk remaja dan dewasa muda ya. Yang contohnya menyesuaikan yang tadi. Jangan lupa kasih monitoring. Kadang-kadang dia sembuh, tapi lupa monitoring. Anda nanti kalau ke apotek ada suatu ciri khas yang mungkin bisa membedakan apotek Anda dengan yang lain. Misalkan Anda menyediakan monitoring dan evaluasi ya, evaluasi. Anda punya catatan, oh ibu ini sama dikasih, misalkan Mbak siapa gitu kan datang,
hebatnya gitu. Itu dia kembali, dia kan cerita ke temannya. Kemarin saya sakit, nah itu dia yang terjadi sama yang lain itu diperhatikan. Yang pasti tidak dilepas ya, ada juga punya monitoring di situ. Jadi kalau hubungan politik ya itu ada efek-efeknya. Oke, sekarang diskusi kasus ya, coba dibuka frasanya. Nah, diskusi kasus, silakan Anda membagi menjadi 4 kelompok gitu ya, terserah baginya bagaimana. Kasusnya sudah Ibu upload di Salsa gitu. Ya, ini mau bertanya? Kenapa? Oh, belum ada di bawah sendiri. Di bawah sendiri. Enggak ada, Bu. Ada, Bu. Ada pakai buku. Oke, saya sebutnya kelas apa yang belum? Oke, kelas B sudah ada ya. Kelas A coba di refresh lagi. Beli apa sih? Kasus. Oke, Ibu bacakan dulu kasusnya. Nanti setelah Ibu bacakan kasusnya, Anda membagi diri sendiri saja ya untuk 4 kelompok. Jadi skenario kasusnya berdasarkan jurnal report ya. Jadi memang ini saya nyata gitu ya, bukan halu. Seorang anak laki-laki berusia 13 tahun datang ke klinik kecantikan kami tampak jerawat yang parah. Ini ditampilkan jerawat itu di ini ya. Iya betul. Sudah diobati dengan isotretinoin 10 mg per hari dengan perhitungan 0,1 mg per kilogram per hari oleh dokter anak selama 30 hari. Bayangkan ya, anak-anak 13 tahun ini baru SMP ya. Jerawatnya sudah. Ada kan kemarin komen sepak bola ASF apa ya? Yang juara juga ya, yang naik ke panggung itu jerawatnya juga parah ya. Bener ya? Siapa tuh namanya? Ibu nonton itu. Ibu nontonnya karena kenapa ya dia bukanya gitu. Saya pikir apa yang rusak kameranya ternyata nggak ya? Memang ya ini mirip seperti itu. Ya. Kemudian menurut pemeriksaan dermatologis ada ulceratif dan hemorrhagic bintil di tubuh bagian atas dengan kerat di atasnya dan sekret berwarna keputihan. Lihat ya, jadi pendarahan gitu ya, hemorrhagic udah berdarah, ada bintil dan berwarna keputihan, keluar cairan putih apa sih namanya? Betul, seperti nama. Kemudian tampak banyak pula kapula, bintil dan banyak terbuka pembuluh di wajah. Dia menyangkal, ya dia nggak merasa ada sendi otot atau sakit tulang. Dia tidak mengkonsumsi obat anabolik steroid. Ya, kemudian protein C reaktif yaitu CRP-nya itu sampai 20 mg per liter. Padahal DBM-nya dalam batas normal harusnya kurang dari 3. Artinya apa? Berarti kalau ada protein C reaktif atau CRP ada infeksi. Ya itu. Nanti kalau ada vaksin diagnostik, di apoteker, kalau ada CRP-nya udah di atas 3 mg, berarti itu ada infeksi bakteri. Udah pasti itu. Di atas 3 mg. Ya, di atas 3. Kemudian ada sedimentasi eritrosit sekian ya, yang juga sudah lebih. Lab lain dalam batas normal. Atau biasanya Anda kalau di apoteker nemu di rumah sakit standar BBM itu artinya dalam batas normal. Ya. Berdasarkan pada usia dan jenis kelamin pasien, tidak ada resi punggung pada awal isotretinoin dan eksacerbasi kekambuhannya setelah 1 bulan terapi isotretinoin. Dokternya, ya dokter yang di klinik ini memutuskan diagnosis bahwa jerawat yang tambah parah ini diinduksi dari isotretinoin fulminant karena gejala.
dokter dikasihkan kepada farmasis pengobatan apa yang tepat untuk pasien. Ada jawab ini juga ya, kalau dicek sendiri. Nah, sekarang Anda membagi kelas menjadi kelompok gitu ya. Nah, ada worksheet nih, nanti Anda isi ya SOP-nya ya, subjeknya berarti dari lokasi dan lain-lain, objektif, gejala dan kemudian dia ada CRP-nya, faktor risiko, faktor fisiologi dan keluhan yang dicari dalam pasien. Nah, itu aja di silahkan diskusikan gitu ya. Silakan untuk berbagi kelompoknya. Ada pertanyaan? Di kertas di apa namanya di sebelah kertas nanti dipresentasikan selama 30 menit ya, diskusi untuk nanti satu kelompok presentasikan jawabannya ya. Jadi dari Anda menentukan SOP itu bagaimana, maunya apa, proyeknya apa, kemudian cara berangnya apa. Anda bisa lihat contohnya di sekarang ya. Dibagi ya, ada yang menentukan subjeknya, objek, assessment dan planningnya ya, dibagi-bagi. Kalau ada kata medis yang sulit nanti dicari di internet ya. Misalkan ada kata tadi kan ada papul ya, pustul, itu silakan dicari nanti artinya apa gitu, boleh. Halo, ini dalam kediaman bisa ngerjain ya Kak? Ya ditulis nanti dibagi yang menentukan subjeknya siapa gitu ya. Tapi tetap nanti harus bisa memahami kasusnya semuanya gitu. Jangan satu orang aja nanti ya. Takutnya nanti yang nulis cuma satu, yang lain titip nama gitu. Jangan begitu. Ya, silakan. Halo, ini kelompoknya Pak Sugeng yang selalu semangat memimpin teman-temannya. Oke. Di sekarang sudah Ibu apa ya? Sudah ngasih tulis aja nih. Ini gimana ini kelompoknya cuma 4 orang, yang satu kemana? Yang satu lagi kamar mandi. Oh ya, ini kayaknya IPK-nya di atas 3 semua ya, jadi 5 orang cukup gitu ya. Nah ini dia satu lagi. Oh iya. Belum masuk dia Bu. Ini jangan satu orang yang nulis, yang lain juga nanti harus tahu Ya, presentasi kita ya. bagi-bagi sih. Ada yang nulis, ada yang nyari dulu. Oh iya. Mas Kris bagian presentasi ya. Nah, Cocok. cocok. Oke, silahkan.
masih bingung? Kalau ikuti instruksi yang di itu ya apa namanya PPT-nya. Jadi karakteristik pasien itu termasuknya subjek ya, nama, XX, gitu, umur, jenis kelamin, riwayat pasien jika tidak ada tertulis ya tulisannya tidak relevan gitu ya. Kemudian selanjutnya apa lagi itu? Nah, terminologi medis tadi ada apa tuh? Diagnosis atau yang lain, gejala yang lain. Kata-kata yang sulit ditulis saja, artinya apa? Ya, kemudian event problem ya, atau untuk orang kerja brainstorming ya, nanti bisa langsung ke asesmen aja. Nanti faktor risikonya ditulis, faktor risikonya apa? Kemudian patofisiologinya juga ditambahkan, Anda cari. Tadi diagnosisnya sudah disebutkan ya oleh dokter ya. Di kasus tersebut bahwa dokter mendiagnosis yaitu terinduksi karena isotretinoin fulminant atau Anda kalau mencari akne fulminant gitu. Keluhan dan gejala yang dari pasien tadi disebutkan di kasus isi. Nah, hasil pemeriksaan sudah ada di kasusnya ya. Nanti dijelaskan nilainya berapa, nilai normalnya berapa, interpretasi data. Ya, Anda tuliskan di sana. Apakah dia nilainya di bawah normal atau di atas normal? Itu gimana? Nah, baru di sini nanti ada asesmen nih. DRP ada berapa? DRP ada berapa? Data kalian Prabu ada berapa? 1, 2, 3, 7. Ada 7 ya. Nah, di kasus tersebut dia masuknya kemana? Tadi kata kuncinya sudah dipegang karena isotretinoin. Ya, jadi obat itu kenapa? Apakah terlalu tinggi dosisnya atau terlalu rendah atau ternyata ada gejala yang belum diobati ya, terapi medikasi atau ternyata dia butuh terapi tambahan kah atau terapi tidak efektif ya, Anda pilih mau yang mana. Kadang memang masuk semuanya itu bisa juga. Kemudian Anda tetapkan tujuan terapinya mau bagaimana dengan strateginya seperti apa ya. Kemudian mungkin ada terapi non farmakologi, silakan Anda cari sesuai dengan evidence based medicine ya. Kemudian pertimbangan klinis sumber terapi dan evaluasi monitoring ya, silakan.
kesulitan. Presentasi 5 sampai 10 menit lagi ya. Kemudian dibagi, ada yang mencari terminologi, ada yang mencari patofisiologi penyakitnya bagaimana, ya. Cari kata kuncinya di apa namanya, website Cochrane, PubMed.
Ya, Anda cek kapan antibiotik itu, misalkan beri antibiotik harus dihabiskan. Terus setelah dihabiskan, pasien harus datang. Itu Anda lihat bagaimana keparahan jerawatnya. Atau misalkan steroid harus dosisnya kan diturunkan bertahap. Nah, ketika diturunkan bertahap, itu Anda sambil pantau. Atau misalkan ada obat-obatan yang dia harus 1 minggu atau dalam jeda 3 minggu harus kembali untuk melihat tadi misalkan masih ada hemorrhagic pada bintil atau tidak, nanahnya masih ada atau tidak begitu. Kalau misalkan ternyata masih ada, berarti kan perlu evaluasi apakah antibiotiknya itu tidak dihabiskan atau dia tidak mau minum obatnya gitu kan, ya, seperti itu. Di jurnal kan ada itu di kalimat di bawah. Oke, 3 menit lagi ya, nanti dipresentasikan hasil yang Anda diskusikan, nanti tanya jawab gitu ya, nanti dimulai dari kelompok yang mencari terminologi medis gitu, nanti ditanggapi dari kelompok lain. Ya, ini di case reportnya, di kasusnya sudah dijelaskan ya bagaimana dia menjalani treatment. Ayo, sudah siap dipresentasikan? 3 menit lagi ya. Bisa. Ada di situ jawabannya. Wah, itu buka pakai Medscape tuh, keren tuh udah. Nah, ini lewat apa tuh, PubMed ya, Mbak? Oh, keren. Udah ngerti nih berarti nyarinya gimana. Gimana sih? Di stop.
Dari sini aja bisa mulai pada cewek kan. Ini Ayo, silakan ya. Mulai untuk presentasinya. Dari mana ini? Oke, kita mulai ya presentasinya. Nanti yang maju satu orang aja nggak apa-apa, boleh. Ibu bacakan tadi di worksheet yang untuk mengerjakannya, disesuaikan saja di lembar tulis kalian. Seorang laki-laki berusia 13 tahun datang klinik. Nah, tampak jerawat dan sudah menggunakan isotretinoin 10 mg. Ya, namun setelah 1 bulan itu kambuh dan tampak nanak ya, nanak kemudian sampai berdarah begitu. Kemudian dia menyangka ada sakit otot, tulang dan sendi. Dia juga tidak mengkonsumsi anabolik steroid, tapi ada data klinis yang nilainya di luar batas normal atau dalam batas normal, jadi lebih dari nilai normal. Nah, sekarang ibu minta kelompok mana nih yang mau menjelaskan karakteristik pasien, terminologi medis, kelompoknya Mas Kris. Ya, silakan Mas Kris. Ya, berdiri. Kepada snapchat biar bantu di kamera. Oh ya udah. Ini dari situ saja nggak apa-apa.
Jadi karakteristik pasiennya namanya diabetes, umurnya 13 tahun, jenis kelamin laki-laki, berat badan tidak ada, penyakit akut dominan, kalau penyakitnya 1 bulan, riwayat penyakit akne, riwayat obatnya isotretinoin oral 10 mg per hari, riwayat alergi nggak ada, riwayat keluarga nggak ada, riwayat sosial tidak ada. Terminologi klinis, ulceratif, hemoragik, anabolik steroid, opla. Kalau ulceratif itu peradangan yang ada di kepala tersebut. Kalau pulmonologi, hemoragi, kalau dari faktor resikonya sendiri itu ada kondisi genetik maupun lagi informasinya itu tuh berperan dalam faktor medis. Kolesterol yang tinggi yang mungkin menjadi faktor risiko. Untuk teknologinya ada terus erosi yang ditandai dengan hilangnya sebagian epitel yang dapat berupa lesi yang tidak ketara. Oke, kemudian apa lagi? Terus yang ulceratifnya tadi yang peradangan. Terus untuk anabolik steroidnya untuk formulanya sendiri yaitu menjual yang tumbuh karena yang tumbuh kecil dan harus pada kulitnya, Bu. Oke, terima kasih. Kemudian faktor risikonya? Silakan gantian, Mbak. Boleh gantian yang lain, Untuk faktor risikonya itu ada kondisi genetik, kemudian hormonal, kemudian ada imunologi, dan inflamasi. Faktor risiko ini berperan dalam pathogenesis dari akne. Kemudian tingkat hormon testosteron yang tinggi juga mungkin menjadi faktor risiko. Karena dia laki-laki ya, ada kemungkinan begitu. Oke, baik, terima kasih. Oke, kelompok selanjutnya untuk menjawab patofisiologi penyakit. Kelompoknya siapa ya? Kelompoknya ini, Bu. Patofisiologi penyakit. Oh iya, oke, silakan Mbak. Oh, masnya. Dalam fisiologi kasus jerawat yang paling banyak dilaporkan 86% terjadi pada populasi remaja dengan penyakit persisten terjadi pada pasien berusia antara 20 dan 30 tahun. Fenomena suatu bentuk peradangan jerawat yang jarang dan parah
lebih sering terjadi pada pria berusia antara 13 dan 22 tahun menurut Global Level 2017. Pasien yang datang dalam AF biasanya memiliki jerawat ringan hingga sedang selama kurang lebih 2 tahun sebelum berkembangnya AF. Jika tidak diobati, kondisi ini kemudian berkembang hingga mencakup gangguan sistemik seperti demam, leukositosis, anemia, hepatosplenomegali, mialgia, dan artralgia. Nodul dan lesi ulceratif yang sangat nyeri akan mengeras dan sembuh, meninggalkan bekas luka yang parah. Menurut literatur, tidak ada kelainan laboratorium spesifik yang dapat mendiagnosis AF. Organisme bakteri yang paling menonjol dalam lesi AF adalah Propionibacterium agnes. Terminologi yang digunakan untuk mendiagnosis dan mengklasifikasikan AF tidak konsisten. AF adalah suatu kondisi dengan spektrum temuan dan tingkat keparahan klinis dan historis. Penyakit ini hanya terbatas pada lesi kulit saja, namun gejala sistemik mungkin juga muncul. Penting untuk dicatat bahwa AF juga dapat dikaitkan dengan isotretinoin dosis tinggi. Telah disebut sebagai jerawat maligna, jerawat ulceratif, demam akut, dan jerawat ulceratif demam akut pengobatan dengan poliartralgia. Spektrum temuan dan terminologi yang membingungkan ini berkontribusi pada diagnosis dan penanganan kondisi yang tidak konsisten. Dokter harus mengenali jerawat yang berhubungan dengan AF sebagai peredaran, perubahan pada imunitas bawaan, autoimunitas, imunitas adaptif, dan autoinflamasi diduga menjadi penyebab. Namun bukti AF tidak meyakinkan. Sindrom autoinflamasi yang terkait dengan AF telah dikaitkan dengan peningkatan dan aktivasi interleukin. Hal ini menunjukkan bahwa sifat penyakitnya mungkin berasal dari proses peradangan yang sudah ada di dalam tubuh. Perlu diingat bahwa pasien berusaha sembuh pasca infeksi COVID-19 dan komplikasi pneumonia intestinal. Hal ini mungkin berkontribusi pada perkembangan AF, namun diperlukan lebih banyak data untuk menentukan hubungan antara kondisi ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Angga. Selanjutnya ada penata laksanaan acne fulminan. Pengobatan yang dianjurkan untuk acne fulminan adalah kombinasi kortikosteroid dan isotretinoin. Pasien yang dapat patuh kambuhan jarang terjadi. Penggunaan sudah dilakukan. Ada yang mau menanggapi tentang patofisiologinya? Mungkin punya pandangan yang berbeda? Ada yang mencari? Lain? Oh, masih ya? Enggak. Ya, intinya pada patofisiologi penyakit acne
fulminan itu sudah ada kata kuncinya yang di case report tersebut disebutkan bahwa dia itu karena adanya inflamasi ya. Nah ini di halaman yang kedua disebutkan bahwa ada hubungan antara ya akne fulminan dengan pustulosis ya. Itu sudah dari hiperomesis. Nah, pirogenic arthritis, kemudian pioderma gangrenosum. Is itu artinya apa? Inflamasi. Ya, kata kuncinya itu adalah teognes dari autoinflammatory syndrome yang dikarakterisasi. Ini sudah disebutkan sebenarnya patofisiologinya bahwa karena adanya rilis dari pro-inflammatory interleukin 1 karena ya dia teraktivasi dari inflamason yang signaling patofisiologi dari sitokain. Jadi akne fulminan ini itu karena adanya peradangan yang dimediasi karena rilisnya interleukin 1. Makanya Anda kalau dilihat itu dia merah ya, merah kemudian pendarahan. Terus kenapa dokter itu menanyakan tadi ada sakit sendi enggak? Otot enggak? Karena tadi ini hubungannya nanti kalau Anda cari di jurnal ini ya, hubungannya dengan autoimmune disease. Biasanya ada arthritis rheumatoid. Nah, makanya dia menyangkal dia tidak menderita sakit tulang atau sendi ya. Jadi hubungannya dengan arthritis rheumatoid. Nah, kemudian tadi dia meminum obat ya atau menggunakan obat isotretinoin ya. Ini obat yang muncul yang bisa menstimulasi adanya proses inflamatori gitu. Nah ini selanjutnya itu sudah ada sebenarnya untuk patofisiologi penyakitnya. Oke, kemudian kita akan melihat data interpretasi klinis. Apa ya? Untuk data klinis, silakan. Boleh yang lain? Ya, data klinisnya bagaimana? Apakah normal atau tidak? Dia yang membutuhkan terapi atau tidak? Terima kasih Bu. Jadi untuk yang membutuhkan terapi tambahan dengan flucloxacillin oral 500 mg 2 kali sehari selama 10 hari, indomycin dan kreatinoin gel 2 kali sehari selama 10 hari. Kemudian metronidazole 2,5 mg per kilogram per hari dimulai dan diturunkan secara bertahap selama 30 hari. Untuk lainnya yaitu isotretinoin dihentikan kemudian diganti dengan minocycline 100 mg per hari dan ditambahkan setelah penghentian isotretinoin. Untuk isotretinoin dengan dosis dilanjutkan dengan dosis rendah 0,1 mg per kilogram. Juga kortison 100 mg 3 kali sehari selama 3 hari tanpa sakit. Ibu. Ada lagi? Ada yang mau menambahkan? Silakan. Ada yang mau menambahkan? Oh iya, silakan. Kelompok lain mau menambahkan. Tambahkan kalau ada mau evaluasi materi juga diajukan boleh. Silakan. Boleh. Kalau kami akan menambahkan dari objektif dari protein C reaktif 20 mg per liter, kemudian sedimentasi eritrosit 30 mm per jam, kemudian nilai normalnya protein C reaktif kurang lebih 3 mg per liter, kemudian sedimentasi eritrosit kurang lebih 20 mg per jam. Bu, udah. Terapinya kemudian
Kemudian monitoring dan evaluasi. Monitoring penurunan erektif menjadi kurang lebih 3 mg per liter. Monitoring penurunan kecepatan sedimentasi elektrosit menjadi kurang lebih 20 mm per jam. Dan yang terakhir monitoring pengurangan sekret berwarna keputihan atau nama papula bintil. Kemudian evaluasi elektrosteroid oral disarankan dengan dosis 0,5 mg per kilogram per hari hingga 1 mg 1 kilo per hari selama 4 minggu, 2 minggu jika tidak ada sistematik. Sebelum penambahan isotretinoin dengan dosis 0,1 mg kilogram per hari. Kemudian kedua obat tersebut diberikan bersamaan selama 4 minggu sesuai toleransi. Dosis kortikosteroid dapat dikurangi secara bertahap dengan peningkatan dosis retinion selama jangka waktu 8 minggu. Terima kasih ya Mas. Nah, kalau dilihat dari case report ini, ya Ibu menanggapi atas tadi presentasi dari kelompok Anda sudah bagus gitu ya. Jadi untuk amfetamine ada cermati di case reportnya itu sudah dijelaskan bahwa sebenarnya tidak ada obat secara randomized clinical trial yang terbaik untuk pengobatan dari amfetamine, tetapi kita harus melihat recommendation are based on case series and case report. 1/5-75. Jadi pengobatan ini memang berdasarkan dari si pasien tersebut. Yaitu kenapa gitu kan? Nah, di kasus ini si pasien ditambahkan oral kortikosteroid ya dengan dosis 0,5 mg per kilogram per hari sampai 1 mg per kilogram per hari. Sayangnya di kasus ini tidak disebutkan ya. Berat badan pasien ada nggak? Nggak ada, cuma 13 tahun ya. Kira-kira berapa sih anak 13 tahun beratnya? 40, 30. Ya dengan catatan di sini kita abaikan dia tidak stunting gitu ya. Nah itu ya. Oke, kemudian sebelumnya ya penambahan itu over a period of 4 weeks yaitu 4 minggu ya. Kemudian ya dengan 2 minggu dia tidak ada gejala sistemik. Kemudian sebelumnya ditambahkan isotretinoin dosisnya sekian 0,1 mg per kilogram per harinya. Kemudian kedua obat diberikan bersamaan selama 4 minggu dengan toleransi dosis kortikosteroid ya dia secara bertahap meningkatkan untuk peningkatan dosis ya selama 8 minggu. Kemudian diberikan juga tetracycline ya, hanya tetracycline atau dia ditambahkan dengan antibiotik yang ditambahkan dengan pada kortikosteroid ya, tapi tidak digunakan biasanya untuk fluorescence terapi ya. Kemudian ya jadi ini beberapa case report disebutkan ya bahwa di sini kita lihat lagi. Ya, beberapa case report ini menyebutkan di literatur bahwa ada efek biologi agen ya seperti ada adalimumab, etanercept, kemudian infliximab pada treatment dari amfetamine. Jadi boleh nggak dikasih obat agen biologik ya? Sebenarnya boleh karena tadi dia itu amfetamine itu kan sistematik ya, pada sistem tubuhnya memang tadi saya menyebutkan memang mungkin sudah terjadi peradangan dalam tubuhnya. Kalau siapa tadi ya itu sudah bagus ya, mungkin memang sudah terjadi peradangan. Jadi tambahkan tadi induksi dari isotretinoinnya. Nah, improvement of
AS atau akne fulminan dengan treatment biologikal ya terpelit itu spekulasi tentang ada atau tidaknya kehadiran dari AS ini ya. Poli et al melaporkan induksi dari akne fulminan karena baik isotretinoin ya ada di 4 kasus sebelumnya gitu. Nah kemudian ini similar ya, hampir mirip ketika diberikan Dapsone, itu obat Dapsone diberikan. Terus kemudian ya di bawah tuh tanggal 1. Jadi mungkin Anda pernah melihat film drama Korea yang apa ya? Ada tuh satu perempuan dia mencari kasus untuk menyelesaikan seorang ibu gitu ya. Yang dokternya itu sudah sepuh, udah 50 tahun tapi dia daftar jadi dokter. Ya betul Cak, betul. Banyak kalau lihat dia mencari menyelesaikan kasus pasien itu berdasarkan medicine kan, mencari jurnal, diklik ini, di print, dicek, di aplikasi tidak cocok ya kan. Benar-benar baik case report ya, benar pasien tersebut sampai konsultasi ke dokter di luar negeri yang punya jurnal ya, sampai dia mengkontak orang yang menerbitkan jurnal tersebut karena dia merasa dia punya pasien yang kasusnya itu mirip dengan jurnal yang dia terbitkan ya, jurnal dokter nggak gitu. Nah itu kira-kira Anda bisa nggak sampai dari situ ya, mungkin dari kasus yang ditemukan di apotek itu jadi yang kecil-kecil nggak apa-apa, latihan gitu ya. Ya di sini disebutkan bahwa ya ini ada 54 case report dan 115 case series gitu ya. Nah ini contoh obat untuk manajemen dari akne fulminan. Jadi mereka itu tadi nggak ada tuh secara clinical randomized trial untuk benar-benar dia tuh sembuh gitu ya, untuk menyembuhkan, tapi case report cuma pasien yang menggunakan oral steroid 12 orang, isotretinoin 7 orang, antibiotik 12 orang. Kombinasi oral steroid dan antibiotik itu ada 42 kasus, makanya si dokter itu dikasih report itu menyebutkan bahwa pasien ini akan saya berikan kombinasi oral steroid tadi ya dan antibiotik. Apa antibiotiknya apa ya? Antibiotiknya apa tuh di jurnal tersebut dikasihnya apa tuh? Di jurnalnya dikasih tadi dokternya ngasih obatnya apa tuh? Ya tuh itu karena dia melihat ya seperti di dokter saya itu ya di film saya, dia melihat memang banyak yang sembuh dengan oral steroid dan antibiotik. Jadi dia mencoba diberikan itu dan juga di isotretinoin apa diberikan? Dihentikan ya. Oke. Mana? Feedback dari ini ya. Oke, Ibu akan berikan feedback dari presentasi yang kelompok tadi ya kita pahami. Isotretinoinnya berhenti. Ya, ini kita sudah dari jurnal Fakih tahun 2020. Isotretinoinnya berhenti betul. Kemudian ditambahkan antibiotik fluoxacillin ya oral. Dimaksud hidup 2 kali sehari diberikan selama 10 hari. Diberikan kemudian steroidnya apa? Methylprednisolone dimulai dan diturunkan secara bertahap selama 30 hari. Kemudian ditambahkan minoxidil yang ditambahkan 1 bulan setelah menghentikan isotretinoin. Nah kemudian ternyata pasien tersebut datang ya setelah 3 minggu. Nah membaik ulkus dan tadi ya yang ada nanahnya. Ya, kemudian tapi reaksinya masih tetap ada, yaitu nanti dilanjutkan dengan pengobatan berikutnya. Jadi itulah namanya menyelesaikan kasus ya pada case report. Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Tidak. Itu ternyata tidak semudah itu ya, tak semudah itu untuk ya itu nanya begitu. Oke. Nah ini kalau kita lihat dari secara umum ya, secara umum dari Arnold, rekomendasi dari Dipilo 2019 ibunya ada peran antibiotik dalam terapi jerawat memang telah berubah. Baik antibiotik topikal maupun sistemik tidak boleh digunakan sebagai monoterapi untuk jerawat.
ya. Tadi kan ditambahkan dengan steroid atau isotretinoin ya setelah dihentikan itu. Kemudian isotretinoin oral harus menjadi terapi lini pertama untuk jerawat yang sangat parah, kistik atau penglobar ya tadi. Sebenarnya anak tersebut sudah betul diberikan isotretinoin, tapi dosisnya bagaimana dia? Terlalu rendah gitu ya, malah ketika terlalu rendah tidak efektif dan malah memicu makin parahnya inflamasi yang kemudian rilislah proinflamatori pada interleukin 1 gitu. Nah, kemudian terapi isotretinoin oral harus dilanjutkan sampai jerawat benar-benar bersih. Namun yang didosiskan tadi karena dosisnya terlalu rendah ya. Jadi perlu tambahan dosis kumulatif total yang mempertahankan remisi dari pengobatan jerawat tersebut. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Jerawat, gimana tuh jerawatnya? Ya ini secara umum ya, secara umum bahwa memang timbulnya jerawat bisa. Nah itu kan anak tadi yang faktor risiko ya, hormon ya, mungkin dia juga stres juga bisa ya, karena dia masuk di awal remaja gitu ya, peralihan dari anak-anak kemudian melihat dunia baru itu stres. Kemudian ada tambahan kolonisasi bakteri. Nah ini kalau anak fulminan ada yang menyebutkan propionibacteri acne ya, atau dari bakteri jerawat dari jenis lain. Itu ada di satu literatur, saya menyebutkan yang lain. Peradangan. Nah khusus untuk acne pada fulminan tadi ya, peradangannya interleukin berapa? Interleukin 1. Nah itu. Kemudian penurunan sebum. Prinsip terapinya tadi karena ada CRP yang naik, berarti ada tanda infeksi, diberikan antibiotik. Nah, tapi tadi antibiotik tidak digunakan secara tunggal dan perlu monitoring dan evaluasi. Oke, sampai di sini perkuliahan kita untuk metode kasus gitu ya. Nah, Ibu harapkan ya ketika praktikum seperti ini presentasinya, tapi sayangnya mungkin ada kesulitan ya. Nah, kesulitan itu di mana sih sebenarnya gitu? Dikasih kasus nanti kalau di praktikum dikasih kasus. Dikasih. Tapi ini pertemuan atau online? Pertemuan. Berapa jam itu? 2 jam. Ya begini juga sama mencari diarahkan betul kan? Paham dari kalian? Oke. Sekarang sudah ya, nanti dikumpulkan tugasnya di Skasa di-upload, nanti di ringkas tugasnya begitu ya, di ringkas materinya pada hari ini, nanti dikumpulkan di Skasa, nanti kan Ibu pantau submit sampai minggu depan pertemuan yang kedua gitu. Ada yang lain lagi? Cukup ya. Untuk tugas ringkasnya nanti pagi saja ditulis maksimal minimal ya 4 halaman. Jangan 4 halaman itu ya di binder ya. Biasanya Ibu paling sering menemukan itu di Skasa ada yang kecil sekali, nulisnya pakai kertas yang besar, folio. Nah itu Ibu udah kalau nggak ada terus sudah 80 lah, 90 maksudnya. Ada juga yang cuma 1 halaman depan itu kertas binder gitu ya. Udah tulisnya gede banget, ini mau dibaca. Kalau ini itu kalau modern kan langsung di Skasa ya, bisa lihat kan nilai Anda di Skasa ada nanti Ibu komen, Mas maksudnya bagaimana gitu kan ya. Tapi tetap Ibu nilai 60-50 ya, tetap Ibu hargai, pasti Ibu kasih nilai ya, meskipun kalau Ibu udah usaha tulis gitu ya, Ibu pasti berikan nilai gitu. Nah untuk presentasi tentu Ibu sebenarnya menekankan begini, kalau kelompok ya nilainya itu ininya sama semua gitu ya, kadang ada yang aktif, ada juga yang titip mama itu kadang ketahuan gitu ya, ya itu kalau mau ekstrim Ibu satu orang yang membuat nilainya turun ya nilai sekolah itu turun semua gitu, dan kan usaha untuk mengerjakan dengan baik gitu ya. Ada ya titip yang titip itu ada juga ya, ada tuh kasus seperti itu ya, ada yang sampai kemudian nilainya jadi ya nggak tahu tuh tapi bukan di mata kuliah Ibu,
kuliah lain ya. Jadi surat mengakunya mengerjakan, tapi ketika dikonfirmasi ke kelompok, tidak bu, anak tersebut tidak mengerjakan, tidak pernah hadir. Kita satu kelompok sepakat dia tidak ditulis namanya, berarti kosong. Oke begitu ya. Pada prinsipnya farmakoterapi harus evidence based medicine. Apa yang Anda cari berdasarkan jurnal, bukan kata orang, bukan kata apoteker, bukan kata blogspot, TikTok, apalagi gitu ya. Oke. Oke, kita tutup pada kuliah hari ini ya. Kita orientasinya materinya atau masih semua? Dari materinya aja mbak. Dari materinya aja. Boleh kalau disebut gimana? Iya yang PPT boleh kalau disebutkan contoh kasusnya tadi ya dengan singkat saja masalahnya apa dengan atau susunan diberikan rekomendasi apa ditambah monitoring dan evaluasinya gitu ya. Syukur kalau bisa gambar algoritma terapi sebenarnya itu mudah ya. Jadi kan bisa tuh satu lembar folio isinya cuma algoritma terapi gitu kan. Kadang-kadang masalah gitu digedein tulisannya. Tapi saya sih nggak masalah sih, yang penting ada usaha buat nulis gitu ya dan masuk dalam materi itu bukan cuma ada ini pernah menemukan juga ini pernah ada ya ini bocor aku itu apa sih? Oke, sudah begitu ya, nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga bisa lebih baik untuk memecahkan kasus ya, karena pertemuannya memang banyak kasus nanti di akhir perkuliahan baru presentasinya akan masing-masing. Terima kasih, saya ucapkan kita ketemu di minggu depan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sekian kuliah micro teaching dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.